Hadirin yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah kembali dalam salat subuh berjamaah. InsyaAllah semua kita dalam keadaan sehat walafiat. Yang sakit semoga Allah lekas sembuhkan, dan yang sembuh sehat semoga bisa menggunakannya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini tanggal 2 Mei Idul Kurban, insyaallah 27 kalau nggak 28 Mei. Dan Dzulqa'dahnya hari ini sudah tanggal 15 ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pagi ini kita akan mengupdate kembali fikih kurban dan segala hal yang terkait dengannya, agar apa yang sudah menjadi ilmu kita kembali muncul di benak kita karena diupdate. Saya bawakan sebuah kitab judulnya Al-Imtina' Syarah Matan Abi Suja' fil Fiqhi Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ana sampaikan ringkasan-ringkasannya saja, inti-intinya saja. Dari sisi hukum, kalau definisinya sudah paham ya, di dalam istilah fikih disebut dengan udhiyah. Udhiyah itu menyembelih hewan kurban pada waktu duha. Udhiyah dari kalimat duha, duhiyah, itu definisinya. Jadi melaksanakan penyembelihan hewan kurban pada waktu duha, tentunya pada saat Idul Adha sama hari-hari tasyrik. Adapun hukumnya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama yang 4 itu beserta pengikutnya setelah hasil kajian mereka dari dalil-dalil yang ada, maka terbagi kepada 2. Yang pertama, Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau menyimpulkan bahwa kurban itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Wajib. Adapun jumhurul ulama, Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad beserta para murid-muridnya, para pengikutnya, menyimpulkan dari hasil kajian dalil-dalil yang ada, maka hukumnya sunnah muakkadah. Jauh ya dari sunnah ke wajib. Kalau wajib kan kalau nggak dikerjakan dosa. Kalau sunnah nggak dosa walaupun rugi. Biasa hadirin, kajian para ulama berbeda seperti itu, sesuatu yang sudah biasa dalam kajian keilmuan. Kalau Abu Bakar Jabil Al-Jazairi dalam kitab Minhajul Muslim, beliau punya istilah sendiri, yaitu sunnah wajibah. Nah, kata beliau, sunnah wajibah. Sunnah wajib. Sunnah tapi wajib. Istilah beliau itu tuh Pak. Tidak muncul kalimat sunnah muakkadah. Ya, munculnya sunnah wajibah. Maka kalau diambil benang merah di antara 2 kesimpulan tersebut yang sangat jauh berbeda kedudukannya, karena wajib sama sunnah itu beda. Kalau saya ngambil bahasanya adalah ibadah kurban itu ialah ibadah yang amat sangat dianjurkan sekali
bagi mereka yang memiliki kemampuan. Amat sangat dianjurkan sekali. Amat sangat sekali lagi. Mengakomodir dua tadi, wajib dan sunnah muakkadah. Karena wajib dan sunnah muakkadah itu tipis bedanya. Dalam arti dari sisi level. Satu level di atas sunnah muakkadah apa? Wajib. Sebaliknya satu level di bawah wajib, sunnah muakkadah. Ya, maka berarti kalau kita ambil jalan tengahnya, kurban itu ialah ibadah yang amat sangat dianjurkan sekali untuk dilaksanakan oleh mereka yang memiliki kemampuan. Dalilnya sama. Ya, Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa hadis dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa man kana lahu sa'atun walam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang memiliki keleluasaan rezeki, sa'ah ya, kemampuan keleluasaan, walam yudhahi fala yaqrabanna musallana, tapi dia tidak mau menyembelih, maka jangan dekat-dekat tempat salat kami. Kan di warning ya, mampu enggak kurban deh, jangan dekat-dekat. Ya, oh ini ancaman kata Imam Abu Hanifah, berarti wajib. Diancam, di warning. Mampu tapi nggak kurban, udah nggak usah deket-deket. Gitu. Ya, demikian pula Al-Kautsar itu perintah. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli, salatlah engkau li rabbika karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Ya. Ma'amal amal Adam, hadis yang lain, tidak ada amalan Ibnu Adam ahabu ilayya, yang paling aku cintai kata Allah dalam hadis qudsi, ya min haraqatid dam, selain mengalirkan darah. Ya. Maka dari beberapa dalil yang ada itu tadi terbagi kepada dua kesimpulan, ya, wajib dan sunnah muakkadah. Maka berarti ibadah kurban itu ibadah yang amat sangat dianjurkan. Yang kedua, bagaimana ukuran berkurban? Apakah satu orang itu hanya satu ekor, atau satu ekor kambing hanya untuk satu orang, atau boleh beberapa orang? Nah, ini untuk menguatkan kembali ya. Karena di kalangan umat Islam masih ada yang memahami, atau pemahaman tadi itu beredar di kalangan umat Islam, baik pemahaman satu ekor untuk satu orang maupun pemahaman satu ekor untuk beberapa orang, bahkan untuk satu keluarga. Mana beberapa ini satu keluarga maksudnya. Ternyata hadirin, setelah ditelusuri kepada dalil-dalil yang ada dan penjelasan para ulama yang mensyarah hadis tersebut, maka ternyata ya, satu ekor kibas itu bisa diniatkan untuk kepala keluarga dan keluarganya. Ya, sebagaimana Abu Ayyub Al-Ansari telah menceritakan, kata beliau, kana ar-rajulu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yudahi bisyat anhu wa an ahli baitih. Ya, hadis riwayat Tirmidzi. Ulang. Kana ar-rajulu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhi bisyat anhu wa an ahli baiti. Fa yaquluna wa yut'imun. Hadis riwayat Tirmidzi. Adalah kata Abu Ayyub Ansari radhiyallahu an, kami para kepala keluarga, para lelaki di zaman Rasulullah SAW dulu, ya, adalah kami menyembelih seekor kibas syat. Maaf, bukan kibas, kambing. Syat itu kambing. Ya, bisyat. Kalau kibas domba.
ada kambing, ada domba, ada sapi, ada unta, ya, dan seterusnya. Bisyat, 1 ekor kambing. Anhu, atas nama dia, siapa? Keluarga. Wa an ahli baiti, dan atas nama keluarganya. Ya. Jadi pakai bahasanya apa? Karena rajulu fi ahdi nabi, di zaman nabi, berarti kebiasaan. Pada zaman nabi kami itu begitu, tiap-tiap keluarga itu kami motong sendiri atas nama sendiri dan keluarga. Wa ya'kuluna wa yut'imun, kata Abu Ayyub Al-Ansari. Lalu kami pun memakan dari hewan kurban kami, dan wa yut'imun, kami pun bagikan kepada yang lain. Jadi dulu tuh Pak, nggak ada panitia-panitiaan, ya, masing-masing nyembelih sendiri di rumah sendiri-sendiri. Lalu bagian mereka, bagian kanan kiri tetangga sama saudara, sama dihadiahkan, selesai. Ya, karena dulu orang-orangnya kan terampil Pak. Maklum orang kampung zaman dulu kan kayak di kita juga, hampir tidak ada di kita itu yang nggak bisa nyembelih kurban atau menyembelih kambing. Terampil orang kampung dulu, beda sama orang kota zaman sekarang. Ya, multi talent. Nah, termasuk di zaman Nabi, multi talent banget itu. Ya, termasuk Nabi sendiri kan mengajari. Kana yudahi bikabsyaini amlahaini akhronaini. Aisyah menceritakan adalah Nabi menyembelih 2 ekor kibas. Di hadis lain 1 ekor kibas. Itu. Nah, walaupun Nabi juga pernah menyuruh Ali, ya, Ali bercerita bahwa Ali radhiyallahu anhu ditugaskan oleh Rasulullah untuk menyembelih seekor budnah. Budnah itu unta. Ya, maka kesimpulannya adalah dalam pelaksanaan dilakukan oleh si pekurban penyembelihannya, penanganannya. Ya, kalau mereka ada halangan atau tidak mampu, tidak sanggup, baru minta tolong kepada panitia. Alhamdulillah, masjid di mana-mana menyediakan waktu, menyediakan diri untuk menangani kurban jamaahnya. Maka muncullah kepanitiaan. Sebetulnya kepanitiaan itu nolong jemaah itu Pak. Ya, nolong jemaah yang berkurban. Si pekurban nggak capek-capek, nggak repot-repot, sudah ada panitia. Dikarenakan menggunakan tenaga orang dan itu seharian serta capek, tenaga luar biasa, maka muncullah dana operasional. Kenapa muncul pula dana operasional? Karena tidak boleh ngambil biaya operasional dari uang yang sudah diniatkan untuk menyembelih hewan kurban. Tuh. Ya, maka harus terpisah. Bahkan ada lagi yang berani nekat, operasional dibiayai dari kas masjid. Nah, ini nggak nyambung juga. Ya. Kenapa? Karena ibadah kurban itu personal. Apalagi kurban itu bagi mereka yang mampu segala-galanya, termasuk pembiayaan tadi mestinya. Ya, tidak ada kaitan di backup dengan dana infak masjid. Dana infak masjid itu untuk kegiatan yang ada di masjid yang sifatnya jama'i, yaitu manfaatnya dirasakan oleh berjamaah. Jadi kembali hadirin, ya, di zaman Rasulullah dulu itu seperti itu. Kata Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, kami masing-masing menyembelih, lalu kami nyincang sendiri, kami bagikan sendiri. Seperti itu. Nah, itu hadirin, jadi kesimpulannya lagi adalah bahwa 1 ekor kibas diniatkan atas nama diri si pekurban itu sendiri, yaitu kepala keluarga dan keluarganya. Jadi tidak dijadwal satu-satu. Seorang-seorang, kan suka ada ya. Tahun ini ayah, tahun besok mama, tahun depannya lagi si kakak, tahun depannya lagi si adik. Atau ada juga yang kayak sekaligus semuanya 1 ekor untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Ya, seperti itu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau memang uangnya banyak,
dan ingin kurban lebih banyak lagi, maka sesungguhnya tak mengapa lebih dari 1 ekor. Andaikan tadi ngambil hukum yang wajib, maka wajibnya hanya 1 ekor. Selebihnya sedekah. Misal, kita rezekinya mumpuni. Di rumah ada 3 orang atau 4 orang keluarga. Ayah ibu satu-satu, anaknya 2 jadi 4. Nah, dia niatkan berkurban 1 ekor sapi. 1 ekor sapi kan 1/7 ya. Dibagi 7. Itu tak mengapa. Walaupun 1 ekor sapi diniatkan untuk atas nama 1 keluarga, walaupun 1 keluarganya itu cuma 4 anggota. Selebihnya maka itu sedekah, ya, memakmurkan, ya, dan mensejahterakan kaum fakir miskin. Jadi jelas ya, kesimpulannya minimal 1 ekor kibas untuk atas nama 1 keluarga, maksimalnya silakan tak terhingga. Mau 10 ekor sapi, monggo. Ya, mau 20, mau 60. Kayak Rasulullah dulu kan pernah tuh menyembelih. Ya, lebih daripada 60 sapi. Maaf, unta pada zamannya pada saat itu. Nah, itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang berhak untuk mendapatkan daging kurban itu 3 kelompok. 1 si pekurban. Bahkan ini Allah langsung yang mengatakan di surat Al-Hajj. Ya, faqulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Makanlah oleh kalian hewan kurban tersebut, wa at'imul ba'isal faqir, dan berbagi kepada orang fakir miskin, baik yang meminta maupun yang tidak meminta-minta. Yang ketiganya, sedekah. Jadi, pekurban, fakir miskin, dan selain pekurban dan fakir miskin juga dapat dari jalur sedekah. Maka ini semua kebagiannya. Siapa mereka yang selain pekurban dan fakir miskin tapi dapat juga? Siapa mereka? Orang yang mampu tapi nggak mau kurban. Nggak kurban juga ntar dapat. Nang sih bener. Kan ada yang gitu mentalnya. Ya kan? Kalau bicara dapat kasih, kata Allah. Kasih. Urusan dia kurban dan tidak kurban, biarkan urusan dia dengan aku. Mungkin begitu kalau dibahasakan. Ya. Maka akhirnya semua dapat tuh. Baik si pekurban, emang jatah dia 1/3. Fakir miskin juga dapat. Dan selain pekurban dan fakir miskin pun dapat dari jalur hadiah. Nah, nggak boleh ada upah. Panitia ini terutama. Jangan muncul kalimat upah. Karena Rasulullah sudah berpesan banget kepada Ali bin Abi Thalib, kata Rasulullah, wala utiya jajaratiya syai'an minha. Jangan diambil upah dari daging kurban tersebut. Ini panitia dapat upah ya, 2 bungkus. Nah, itu nggak boleh kalimat upah. Maka bahasa yang tepat adalah hadiah atau sedekah. Ustadz sama-sama aja, ujungnya juga dapat juga. Bener. Bukan dilihatnya hasil ujungnya, tapi prosesnya dan pemberangkatannya. Ya, proses akadnya. Kalau ujung-ujungnya dapat riba dan jual beli sama aja kan? Itulah cara pandang jahiliyah dulu. Sama aja. Ini minjemin uang 1 juta. Harus kembali 1.200.000, untung 200 dari uang minjemin. Sekarang beli barang modalnya 1 juta. Dijual 1.200.000, 200 juga untungnya. Apa bedanya? Kata orang jahiliyah. Makanya mereka mengatakan innamal bai'u mithlur riba. Sama aja jual beli sama riba tuh sama-sama untung. Tapi mengapa Allah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli? Padahal sama-sama untung, modalnya sama-sama 1 juta, untungnya sama-sama 200. Yang membedakan halal haram adalah di proses. Proses, Pak. Ya. Contoh lain, perzinahan sama perzinahan sama istri kita di rumah. Sama-sama ikhlas dengan mahar yang ada. Yang dibayar juga di hotel-hotel yang zina ikhlas dengan bayaran segera. Sama-sama ikhlas, sama-sama clear.
Tapi kenapa yang satu haram, satu halal? Proses. Diakar. Nah, sama juga dengan tadi masalah daging hewan kurban. Ya, memang sama-sama dapat, tapi prosesnya yang berbeda. Satu kalimat upah, satu kalimat hadiah. Yang resmi secara syar'i adalah hadiah, bukan upah. Nah, termasuk masalah kulit. Terselesaikan udah. Kan jadi masalah di kita ya. Kebanyakannya kan dijual. Ya. Termasuk kepala, ceker segala macam. Pakai jalur yang ketiga tadi, hadiahkan. Ya, tawarkan dulu kepada fakir miskin, mau nggak tuh kulit? Mau, udah ambil. Atau kepada pekurban juga, Pak mau ambil kulitnya nggak? Misalnya dia butuh, silahkan, hak dia. Daripada dijual, ya, dilarang keras itu Pak menjual itu. Kalau tahap pertama dan kedua masih dilakukan, tahap pertama kedua, pertama itu apa tadi? Pekurban. Silahkan. Tahap kedua, hadiahkan. Silahkan ambil. Yang penting beres, yang penting nggak ada barang busuk, yang penting semua selesai habis. Tapi sesuai dengan jalur, gitu. Nah, nggak ada juga yang mau barang numpuk, kulit numpuk, wah diapain ini? Udah malam lagi. Nah, baru menggunakan asas manfaat supaya tidak mudzabadir, maka boleh dijual. Ini alternatif ketiga. Ya, ad-daruratu tubihul mahdurat. Ini kalau nggak selesaikan gimana ini? Banyak yang nggak mau. Nah, kalau saya Pak, begitu barang-barang yang nggak mau, kayak ceker kambing, pala, banyak juga yang nggak mau. Jadi fakir miskin Jakarta ini Pak, fakir miskin pilihan. Sampai makan kepala kambing aja tantangan. Miskin tuh. Kalau miskin mestinya kan kurang Pak, kurang lemak. Ini malah berlebih lemak. Buktinya apa? Nggak berani makan kepala kambing. Kan nganggur tuh, beberapa karung. Ya, akhirnya apa? Saya ambil alternatif, ya, dikumpulkan, masukin ke mobil, dilempar ke kampung yang dekat dari Jakarta. Kebetulan saya ada link ke Sukabumi. Udah, masuk semua, nyampe sana malam, bagiin. Seneng mereka. Karena di kampung kan nggak pada kurban, Pak. Ada dua faktor di kampung nggak kurban itu. Satu, pemahamannya yang belum sampai. Sebetulnya kalau niatin mau kurban di kampung malah bisa. Melihara aja kambing domba satu. Selesai. Nah di kampung saya pun dulu begitu, sepi. Saya pancing dengan dari Jakarta tuh. Ada kan suka titipan, saya titipnya di kampung segala macam untuk kurban. Kirim lama-lama mereka juga mikir, lah kita kok cuma nunggu pemberian dari orang. Ini gimana kita? Akhirnya sekarang kita sudah stop lagi. Kemarin 3 sapi kan lumayan, satu kampung 3 sapi. Belum kambing. Akhirnya gebiar, dipancing dulu. Itu satu faktor pertama. Jadi pemahaman fikihnya belum sampai. Ya, keutamaan ibadah kurban. Yang sampai itu apa? Sunnah ini enggak juga enggak apa-apa. Nah, itunya itu. Padahal manfaat-manfaat lainnya, sudut-sudut lainnya, segi-segi lainnya, kurban itu tidak hanya sebatas sunnah hukumnya. Tapi faktor lainnya juga banyak. Di antaranya bukti bersyukur kepada Allah dan seterusnya. Ya. Jadi kembali ke pokok bahasan hadirin, maka dengan jalur hadiah tadi selesailah tuh masalah kulit segala macam dan menghindarkan diri dari untuk dijual. Nah, tadi belum selesai. Setelah dijual kan jadi uang tuh. Digimanain uangnya? Pendapat yang pertama, beliin daging. Bagiin dagingnya. Nah, karena tidak boleh ada kesan kurban dalam bentuk uang. Nah, termasuk anjuran Pak Menteri Agama kan gitu tuh Pak. Menteri Agama. Nah, ini ada macam-macam menteri kita ini. Ya. Jadi kata dia, udah uang kurban transfer ke Istiqlal atau ke Basnas atau ke apa dalam bentuk uang. Itu uang akan dijadikan modal apa gitu. Hilang udah syariat menyembelih hewan tuh. Kalau belum dalam bentuk uang. Karena setelah dikumpulkan triliunan itu ternyata se-Indonesia.
Setelah dia kalkulasi, ya, maka ada wacana tuh pengelolaan dana umat. Ya, banyak yang nolak, tidak. Ya, jadi setelah jadi uang kembali ke pembahasan, maka uang tadi hasil kulit itu, hasil kepala itu, kalau nggak ada yang mau kepala, ceker segala macam, itu dibelikan daging kembali. Susah dagingnya, ya bisa aja kan, misalnya nilainya 3 juta, beli kambing 1, potong, cincang, bagiin, selesai. Cuma ini kerjaan bagi panitia sih, bismillah. Kerjaan sih bagi panitia, ya, karena Anda sudah menawarkan diri di spanduk, siap menerima dan menyalurkan hewan kurban. Nah, udah, dengan segala resiko. Nah, hadirin, ya, sebetulnya panitia akan lebih banyak lagi pahalanya kalau dia betul-betul sesuai syariah. Satu, menangani amanah dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, menegakkan syariat Allah. Ya, tambah yang ketiga memudahkan dan menolong para jamaah yang kurban yang tidak bisa menangani secara langsung oleh sendirinya. Paling banyak pahalanya tuh. Apalagi panitia juga kurban, iya, dia jadi panitia, iya, insyaallah paling banyak. Makanya kata Al-Quran dalam surat Ar-Rahman, hal jazaul ihsan illal ihsan. Ya, tidak ada balasan kebaikan sesuai kecuali dengan kebaikan kembali. Atau al jaza'u min jinsil amal, balasan itu tergantung amal, dalam arti orang yang banyak beramal paling banyak pula balasannya gitu. Makanya para panitia niatkan jadi panitia kurban itu dalam rangka wakaf ilmu, waktu dan tenaga untuk syariat Allah. Itu niatnya. Jangan yang terbayang mendapat 2 bungkusnya. Dibayangin nggak dibayangin, diniatin nggak diniatin, itu sudah menjadi kebijakan panitia inti. Ya, dapat hadiah 2 bungkus misalnya. Boleh nggak itu? Boleh. Ya, hadiah jalurnya itu. Ya, jadi jangan upah. Nah, kembali hadirin, jadi yang ketiga masalahnya itu tadi, ya, 1 ekor kibas untuk 1 keluarga. Yang keempat, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi hilang. Bagi mereka yang mau berkurban, yang keempat, hendaknya ingat pesan Rasulullah SAW, yaitu tidak memotong kuku dan rambut sejak tanggal 1 Zulhijjah sampai dengan hewan kurbannya disembelih tanggal berapapun. Kenapa ada kalimat tanggal berapapun? Karena 4 hari kan, 10, 11, 12, 13 ayat tasyrik. Ya, apalagi yang dititipkan ke daerah, pastikan sudah disembelih belum nih kurban saya. Kalau sudah, maka boleh tuh memotong kuku dan rambut. Idza ra'aitum hilala dzulhijjah, kata Nabi, wa aradtum, ya, dan kalian ingin apa? Bila kalian sudah melihat hilal tanggal 1 kan, dan di antara kalian ada yang ingin melaksanakan kurban, falyumsik an sya'rihi wa adfarihi, maka hendaklah dia menahan diri, ya, dari melakukan memotong kuku dan rambut. Ya. Nah, ini memang hadirin linear sejalan dengan ibadah haji. Makanya ibadah kurban ini erat kaitan dengan haji, Pak. Ibadah haji kan jamaah haji selama haji nggak boleh motong kuku dan rambut. Ya, tanggal 10 itu hati-hati tuh. Dan termasuk nggak boleh tahalul tanggal 10 itu, nggak boleh tahalul awal kalau sebelum 2 hal. 1, hewan kurbannya disembelih, dan yang kedua
ya jumroh Aqabah. Nah, ini bagi pembimbing nih, pembimbing haji. Karena tanggal 10 itu ya ada 4 amalan ibadah haji. Ini hari haknya nih. Apa tuh amalan ibadah haji? Dan lumayan luar biasa tuh menguras tenaga dan pikiran. 1, tawaf ifadah. Setelah mabit di Muzdalifah, kan mabit di Muzdalifah itu malam ke-10. Tanggal 10 paginya dari Muzdalifah, 2 pilihan. Pilih salah satu, langsung ke Baitullah, tawaf ifadah. Atau ke Mina, lontar jumroh Aqabah. Silahkan pilih itu mah. Kemana maunya dulu? Boleh tawaf ifadah dulu, lumayan kan? Apalagi kalau nggak naik bis dari Muzdalifah ke Masjidil Haram. Tawaf lagi, sa'i setelah itu. Tawaf ifadah 7 putaran. Setelah itu harus ke Mina. Dan belum tahallul karena belum jumroh Aqabah. Ya, setelah jumroh Aqabah dan dipastikan hadyunya itu sampai sudah disembelih di tempatnya, baru tahallul. Kata Allah di Al-Qur'an Al-Baqarah 196 tuh, wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Allah yang mengatakan malah. Nah, ini tugas pembimbing ini jemaah haji. Jemaah haji kan terima bersih, Pak. Semua diarahkan dan dalam pengarahan pembimbing. Kata Allah di surat Al-Baqarah 196, wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah, dan janganlah kalian mencukur rambut-rambut kalian alias tahallul awal sugro sebelum hadyu itu, hewan kurban kalian itu sampai di tempatnya dan disembelih. Ya. Jadi tanggal 10 itu tahallul. Ulang, tanggal 10 apa tadi? Tawaf ifadah, jumroh Aqabah, menyembelih hewan, dan yang terakhir tahallul. Tapi ingat, baru tahallul sugro alias awal. Ya, di mana tahallul awal ini udah boleh apa yang dilarang selama haji dan umroh, selama haji terutama karena masalah ibadah haji, kecuali satu yang nggak boleh. Apa? Hubungan suami istri. Sampai kapan? Sampai tanggal ke-13 selesai. Karena kan ibadah haji cuma 6 hari, Pak. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 8 tarwiyah, 9 wukuf Arafah, 10 tadi amalan 4, 11 ya jumroh ula wusta Aqabah mabit di Mina, 12 sama, 13 pun sama. Walaupun boleh di tanggal 12 ya meninggalkan Mina menuju Mekah, namanya nafar awal. Ya, itu dibolehkan sama Allah. Ya, wa man ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaihi wa man ta'akhkhara fala itsma alaihi. Siapa yang menyegerakan fi yaumaini dalam 2 hari yaitu tanggal 12, fala itsma alaihi, tak mengapa. Wa man ta'akhkhara, siapa yang menamatkan sampai tanggal 13, fala itsma alaihi liman ittaqa. Itu pun tak mengapa bagi mereka orang-orang yang senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya alias takwa. Nah, jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali sesungguhnya ya tidak boleh mencukur rambut kalau hadyunya itu belum disembelih. Nah, kita pun yang kagak haji tidak boleh mencukur rambut dan motong kuku tadi sampai dengan hewan kurbannya itu disembelih. Jelas ya sampai di sini. Nah, lupa motong kuku juga. Ya mana dong? Batal nggak tuh ibadah kurbannya? Dibahas oleh para ulama, tidak sampai membatalkan. Tetap sah, tetap itu ibadah yang Allah terima, hanya dari sisi afdoliyah anjuran Nabi dia tidak dapatkan. Kan sayang. Kita ambil yang maksimal, yang lebih sempurna, yang ahsanu amala. Kalau dalam surat Al-Tabarak tuh ya, Al-Mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Atau dalam hadis Nabi, doa kita wa husna ibadatik, ya kita mengambil ibadah yang sebaik-baiknya, termasuk afdhaliyahnya tadi kita ambil juga, yaitu tidak memotong kuku dan rambut. Ya. Dari kapan tadi? Sejak tanggal 1 Zulhijjah sampai dengan hewan kurbannya itu disembelih.
Nah itu hadirin ya, keutamaan-keutamaan afdaliyah daripada Idul Kurban. Baik, sampai di sini barangkali ada pertanyaan ya kaitan dengan kurban, terutama bagi panitia dalam menanganinya atau bagi pekurban-pekurban yang ada. Memang kalau kita lihat ya, tidak ada banyak yang bisa hilang sih kacamataan. Ya, kalau kita lihat simpel seperti itu setelah disimpulkan ya. Nah, yang kedua, karena di bulan Zulhijjah itu ada 4 amalan, itu baru kurban. Apa 4 amalan? 1 haji, itu tadi sedikit kita singgung, walaupun masih banyak yang belum kita bahas. Yang kedua shaum Arafah. Yang ketiga kurban. Ya, atau yang ketiga Idul Adha, yang keempat kurban. Kalau diurutkan gitu. Haji, shaum Arafah, Idul Adha, kurban. Nah, yang kedua shaum Arafah. Hadirin, hukumnya sunnah muakkadah. Masuk ke 1 dari 7 deretan saum-saum sunnah yang recommended berdasarkan hadis. Dan fadilahnya yukaffiru sanah madiyah wal mustaqbalah. Hadis lain yukaffiru sanah madiyah ya wal yukaffiru sanah madiyah ya wal mustaqbalah. Jadi menghapus dosa setahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Saum Arafah, sayang tuh, cuma sekali dalam setahun, dan manfaatnya luar biasa, menghapus dosa setahun yang lalu. Ini bukti kerahman rahiman Allah kepada hambanya, ibadahnya ringan, mudah, namun pahalanya. Maka kata hadis Nabi, ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Ya, kalau dilihat dari sisi itu, ke surga itu ternyata mudah. Ya, tapi semudah-mudahnya ke surga harus perjuangan memang. Artinya maksud mudah itu apa? Banyak amalan-amalan dan itu ringan untuk mengantarkan kita ke surga. Ya, untuk mengantarkan kita ke surga. Ya, salah satunya itu tadi. Maka beruntunglah orang-orang yang menjaga diri dari dosa besar, karena dosa-dosa kecil itu otomatis diampuni oleh Allah dengan ibadah tadi. Nah, makanya dia kejar tadi itu. Dosa yang mana yang akan diampuni dosa tahun yang lalu dan yang akan datang itu? Ya, dosa yang mana? Apakah semua dosa? Dijelaskan oleh para ulama dalam syarah hadis itu, yang dimaksud dosa di situ ialah menghapus dosa-dosa kecil. Makanya hadirin, dosa kecil itu sudah beres sebetulnya dengan ibadah itu. Tinggal satu PR kita, tugas kita, jaga diri dari dosa besar. Alladzina yastanibuna kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir anhu sayiatihim. Ya, orang yang menjaga diri dari dosa besar, maka kami hapus dosa-dosa mereka. Ya. Alladzina yastanibu, orang yang menjaga diri dari dosa besar, maka kami ampuni, kami hapus dosa-dosa mereka. Dosa yang mana? Kan dia menjauhi, dosa kecil maksudnya. Ya. Dosa-dosa kecil. Maka oleh karena itu hadirin, saum Arafah saum yang sangat dianjurkan dan manfaatnya juga luar biasa. Ini sudah bulan Mei. Saya lihat di agenda atau di kalender, Idul Adha itu 27 sama 28, antara 27 dan 28 bulan ini. Maka kurang lebih 3 pekan lagi. 3 pekan lagi. Terakhir, closing, ya, apa hikmah di balik ibadah kurban? 1, menggambarkan ketakwaan. La yanallahu luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Siapa yang berkurban, maka itu berarti muncul dari ketakwaannya. Apalagi kurbannya juga maksain sampai nabung-nabung. Masya Allah. Padahal sunnah, kalau menurut ya jumhurul ulama, sampai nabung tuh.
Ya, bahkan ada juga yang minjem. Boleh nggak berkurban minjem? Nah, muncul pertanyaan. Minjem dulu untuk kurban boleh nggak? Di kita kebanyakan jawabannya enggak lah, masa untuk kurban minjem. Tapi kalau untuk jalan-jalan nggak masalah. Kasbon untuk jalan-jalan nggak diramein. Giliran kasbon untuk ibadah rame di kita tuh. Masa akekah minjem gitu? Kasbon dulu. Nggak ada larangan kan? Bahkan al-itharu fil ibadati mustahab. Menyegerakan, mengutamakan untuk urusan ibadah itu Allah cintai. Artinya boleh selama kita punya bayangan, punya gambaran untuk membayar. Pinjam dulu dong 3,5 juta. Ya, ini tahun depan, misalnya bulan depan keluar nih arisan misalnya. Atau nanti ya bulan depan dapat minimal nanti Desember deh. Kan ada tuh bagian keuntungan perusahaan ya, misalnya kan. Saya bayar misalnya. Selama ada bayangan untuk ibadah, nggak ada larangan, bahkan mustahab. Nah ini nih yang terbalik pola pikir kita ini. Untuk jalan-jalan ke Bali kasbon dulu, aman anteng. Giliran kasbon untuk ibadah kurban, diramein. Mestinya terbalik kan? Ramein yang untuk gitu-gituan tuh yang nggak jelas, ya dukung untuk urusan ibadah. Mestinya begitu, bukan malah terbalik. Jadi tak mengapa sebetulnya. Karena dia mampu, cuman uang cash nggak ada. Mampunya ada di bayangan. Ya, dan seterusnya. Itu namanya mengutamakan ibadah. Al-itharu fil ibadah. Ya, mustahab. Kaidah ushul fikih seperti itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu satu, gambaran takwa. Yang kedua, bukti syukur kepada Allah. Apa dasarnya bukti bersyukur? Kalau tadi takwa kan Al-Hajj ya, surat Al-Hajj. Ya. La yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang kedua, syukur. Apa dasarnya? Al-Kautsar. Kalimat fasolli li rabbika wanahar itu diletakkan setelah inna a'tainakal kautsar. Artinya apa tuh? Sungguhnya kami telah memberikan nikmat kepadamu yang banyak. Coba renungkan, begitu kalau dibahasakan. Renungin, coba berapa banyak nikmat yang aku berikan kepada kalian. Dulu lahir nggak punya apa-apa, sekarang jadi banyak apa-apa. Dulu lahir nggak punya baju, sekarang bingung pakai baju kebanyakan. Iya kan? Dulu lahir nggak punya uang sepeser pun, sekarang nabung lagi. Kebutuhan pokok oke, anak sekolah oke, rumah punya, kendaraan ada, masih ada juga lagi di tabungan. Apalagi yang nggak sakit-sakit. Dari bulan Zulhijjah tahun lalu sampai tahun ini nggak sakit. Itu kalau diuangkan tuh nggak sakit. Berapa itu? Banyak hadirin. Di mana rasa syukurmu? Itu kalau dibahasakan. Makanya kalimat perintah fasolli dan wanhar itu diletakkan setelah inna a'tainakal kautsar. Saya ini sudah banyak berikan nikmat loh kepadamu. Nikmat berkeluarga, tempat tinggal, kesehatan, rezeki, keamanan, ketenangan. Fasolli, sholat dong. Wanhar, kurban lah. Tahun sekali cuma 3,5 juta kolektif. Tuh hadirin, bukti syukur pada Allah. Ya, enggak juga kurban. Mungkin kalau dibahasakan ya terlalu nih orang. Nah, gitu ya. Cuman Allah Maha baik. Enggak langsung negur. Yang ketiga, berbagi rezeki dengan sesama. Kapan lagi berbagi protein? Ya kan? Kapan lagi berbagi protein? Idul Fitri berbagi karbo, zakat fitri. Karbonya itu supaya lengkap gizinya, ya, tambah proteinnya, daging. Lengkap kan? Karbo dapat, protein dapat. Sesuai dengan program Pak Prabowo juga tuh, MBG. Ya, makan bergizi. Itulah Islam, Pak. Zakat fitri makanan pokok, kalau kita beras, karbo tuh. Butuh kita karbo untuk munculnya energi dalam tubuh. Ya.
Ustadz malah menimbulkan sakit, itu kebanyakan pola makannya itu dan pola hidup. Ya. Nah, Idul Adha berbagi protein. Zakat berbagi uang. Lengkap kan zakat mal? Ini uangnya, ini berasnya, ini dagingnya. Masya Allah. Berbahagilah. Tahun kali. Yang ketiga, dengan berkurban mengamalkan perintah Allah dan sunnah Rasulnya, menghidupkan sunnah Nabi. Maka dengan berkurban berarti jelas dan nyata bahwa dia pengikut Nabi, pencinta Nabi, penghidup sunnah Nabi. Buktinya apa? Kurban. Ustaz nggak kurban juga ntar dapat. Nah, berarti mintanya minta penerima bukan pemberi. Ya. Nah, yang keempat, mengikis ya sifat kikir. Kikir. Memang kalau dipikir-pikir sayang 3 juta kan lumayan nih. Kalau dihitung-hitung ke situ, lalu muncul sifat kikir atas bisikan syaitan tadi, maka dia pun tidak berkurban padahal mampu, uang tabungan juga ada. Ya, itu yang keempat. Banyak sebetulnya. Dan yang kelima, menyampaikan titipan dari Allah untuk yang lain. Ingat, pahami, rezeki yang ada pada diri kita tidak seluruhnya milik kita pribadi. Di sana ada hak-hak orang lain. Itu pahami betul tuh. Allah banyak ngasih itu ini sampai kita menjadi orang yang makmur kaya. Rumah pun lebih daripada satu, kendaraan bisa ganti-ganti. Sesuai selera kita, jalan-jalan pun oke. Ingat, di situ ada rezeki orang lain. Ya, rezeki siapa aja? Satu rezeki ring pertama, anak, istri dan orang tua, terutama ibu. Bagi anak laki-laki nih, itu ring pertama tuh, ibu itu ring pertama masuknya. Sama dengan istri, bahkan kalau bisa lebih dari istri. Tapi nggak ada yang sanggup ya. Ibu di nomor 1 kan, istri nomor 2, bisa ribut tuh. Ya kan, minimal adalah jatahnya tiap bulan. Nafkahi, ring 1 itu ibu tuh. Apalagi ibu yang ayah kitanya sudah nggak ada. Maka anak laki-laki yang paling besar itu punya kewajiban melanjutkan tugas ayah. Akhul kabir bimanzilatil ab. Anak laki-laki yang paling besar itu adalah pelanjut ayah. Kalau anak paling besar kurang mumpuni rezekinya, ya dia tinggal koordinasi aja sama adik-adik. Lalu dia pun ngasih semampunya. Ya, kalau kurang, beda kan namanya keluarga beda-beda. Ada kakaknya yang biasa, adik-adiknya yang koordinasikan saja. Gitu kan? Yang penting muncul sebagai pengganti ayah. Ada bukti tanggung jawabnya. Ring kedua, keluarga juga. Keluarga yang sering tadi, yang wajib dinafkahi. Kayak buah, bibi kalau di Sunda. Ya, di Jawa Pak De, Pak Le, Bule, dan seterusnya. Ya, ponakan-ponakan. Itu ring 2 itu. Punya rezeki, ingat mereka. Gitu. Kan gitu anjuran dari Allah dan Rasulnya. Kata Rasulullah, kalau berbagi kepada atau bersedekah kepada keluarga ada 2 keuntungan. Kalau ke orang lain cuma 1. 2 keuntungannya. 1, menyambungkan silaturahim. Ya kan? Menyambungkan silaturahim. Ini saudara serahim. Ya, udah serahim seagama lagi. Apalagi saudaranya tetangga lagi. 3 tuh berarti. Saudara serahim, seagama, seiman, dan setetangga. Jangan sampai muncul kalimat, percuma punya saudara kaya. Nah, berarti nggak beres. Cuma punya saudara kaya. Berarti ada tanda tanya besar tuh Pak. Kita tidak bermanfaat. Giliran sama temen. Woi, jor-joran. Nah, di sini sih selalu nggak ada ya. Maksudnya harus Jumat nih kayak gini nih. Ya, jamaahnya banyak kalau Jumat kan. Kalau jamaah itu soalnya gini-gini udah nggak ada lah. Udah paham, sering ngaji. Itu aja barangkali sebagai closing daripada bab ini. Ya, bahwa sesungguhnya di balik ibadah kurban itu mengandung banyak manfaat ya, dalam kehidupan kita. Itu diantaranya baru 5. Banyak lagi sebetulnya kalau kita
dikejar dari penjelasan para ulama ahlul ilmi. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Yuk kita niatkan tahun ini ibadah kurban, ya. Dan mulai sekarang dibicarakan sama keluarga, mau di mana kita berkurban. Mungkin terakhir, boleh nggak kurban dilempar ke daerah? Bahasanya boleh kalau di sekeliling kita sudah tercover, apalagi berlebih sampai bingung menyalurkan. Ya, paling kampung kita, Pak, saudara di sana banyak, boleh. Ya, wah di sini tercover nih udah banyak, udah bahkan berlebih kampung di sana. Walaupun ya dari sisi-sisi lainnya, seperti misalnya menyaksikan ketika disembelih tidak hadir, itu sesungguhnya dari sifatnya sunnah saja. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.